Teman-teman, sebagai seorang mahasiswa, tekanan untuk selalu berhasil seringkali terasa begitu nyata. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi di mana kita untuk selalu berhasil, seperti kita harus mendapatkan nilai yang bagus, diterima di tempat magang impian, masuk ke universitas-universitas ternama. Namun, di balik semua harapan itu, seringkali ada rasa takut yang selalu menghantui diri kita, yaitu perasaan takut gagal. Rasa takut gagal ini seringkali membuat kita enggan untuk mengambil suatu resiko. Padahal nyatanya, kegagalan adalah proses dari suatu pembelajaran. Kegagalan juga merupakan suatu proses untuk mencapai suatu keberhasilan. Terdapat peribahasa, kegagalan merupakan ibu dari suatu keberhasilan. Peribahasa ini mungkin sudah tidak asing didengar, namun kita seringkali abai akan makna yang terkandung di dalamnya. Rasa takut gagal adalah hal yang sangat amat wajar bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Namun, jika hal tersebut terus dibiarkan, jika rasa takut gagal terus menghantui diri kita akan kesulitan untuk mencapai suatu potensi yang maksimal. Dan rasa takut gagal juga muncul dari berbagai sumber. Yang pertama mungkin ekspektasi diri kita sendiri, penilaian orang lain, tekanan sosial, lingkungan pertemanan, ataupun dari lingkungan keluarga. Kita seringkali berpikir bahwa kegagalan adalah tanda kelemahan atau ketidakmampuan diri kita. Akibatnya, kita cenderung untuk bermain aman dan menghindari situasi-situasi yang menantang. Kita juga seringkali merasa khawatir akan pendapat orang lain jika kita gagal, dan kita juga takut kehilangan kesempatan jika reputasi kita gagal. Dan kita juga harus berubah pandangan bahwa pendapat orang lain merupakan motivasi bagi diri kita, dorongan untuk kita terus maju. Dan perlu diingat juga bahwa kegagalan bukan merupakan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah guru yang paling berharga. Kita harus melihat kegagalan sebagai suatu langkah penting untuk belajar dan terus bertumbuh. Kegagalan juga memberikan kita kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Ketika kita gagal, kita dipaksa untuk berhenti sejenak, melihat apa yang salah, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, saat duduk di bangku SMA, saya sering kali merasa takut gagal, terutama dalam hal masuk ke dalam suatu universitas. Dan saya juga pernah mengalami kegagalan saat saya masuk universitas. Namun dari situ, saya mulai mengevaluasi diri saya akan metode belajar seperti apa yang tepat bagi diri saya. Dan hal tersebut membuat diri saya berkembang dengan mengubah suatu metode belajar. Dan kegagalan tersebut mungkin juga menunjukkan bahwa metode belajar saya yang perlu diperbaiki. Dengan mengubah metode belajar, saya tidak hanya lebih siap untuk ujian-ujian berikutnya, untuk tes-tes berikutnya, tapi juga saya belajar bagaimana untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, setiap kali saya mengalami kegagalan, saya jadi tahu apa yang seharusnya saya perbaiki jika saya berada di situasi yang sama. Dan kita juga bisa memperbaiki, juga menemukan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Selanjutnya mungkin juga terdapat istilah zona nyaman. Kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, karena melangkah keluar dari zona nyaman itu merupakan langkah pertama untuk mengatasi suatu rasa takut gagal. Coba untuk menghadapi tantangan yang tampak menakutkan. Misalnya, jika kita takut untuk berbicara di depan umum,
kita harus mengambil resiko tersebut. Kita harus mengambil peluang untuk merepresentasikan ide-ide kita. Jika halnya dalam suatu organisasi atau saat presentasi di kelas. Mungkin awal-awal kita akan merasa gugup dan mungkin kita akan menilai bahwa presentasi pertama kita tidak sempurna. Namun, setiap pengalaman meningkatkan kepercayaan diri kita dan membuat kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin sebagai contoh, saat berada di bangku kuliah, saya pernah takut untuk masuk ke dalam suatu organisasi karena saya tahu di dalam suatu organisasi juga kita bersosialisasi dengan orang-orang baru. Kita juga menghadapi hal-hal baru yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Dan pada saat masuk ke dalam suatu organisasi di bangku kuliah, saya nekat dan memberanikan diri untuk melawan rasa ketakutan saya dengan masuk ke dalam suatu organisasi, dan di dalam organisasi tersebut terdapat suatu kepanitiaan yang mengharuskan saya untuk menjadi Master of Ceremony pada salah satu kegiatan yang melibatkan banyak sekali audiens. Karena hal tersebut, saya mengapresiasi perubahan yang ada dalam diri saya, yaitu untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan melawan rasa ketakutan saya berbicara di depan umum. Saya juga mengapresiasi diri saya karena berhasil untuk keluar dari zona nyaman dan melawan rasa takut gagal saya. Dengan motivasi dan dorongan-dorongan dari orang-orang terdekat saya. Mungkin dapat dilihat contohnya, saat saya mencoba untuk menjadi Master of Ceremony dalam suatu kepanitiaan. Seperti ini. Jadi hal tersebut juga memotivasi diri saya untuk terus berkembang, dan kita juga harus melihat suatu kegagalan sebagai suatu tantangan untuk melawan kembali fase-fase tersebut, dan kita harus menantang diri kita untuk dapat berubah menjadi lebih baik saat berada di situasi yang sama. Dan harus diingat bahwa setiap pencapaian sekecil apapun patut dirayakan. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kita harus bisa menganggap bahwa kegagalan itu sebagai umpan balik yang akan membantu diri kita untuk berkembang. Dan mungkin sebagai penutup, kegagalan bukanlah sesuatu yang harusnya ditakuti, melainkan kita harus menerima suatu kegagalan tersebut sebagai bagian dari proses belajar. Dengan berani melangkah keluar dari zona nyaman, kita membuka diri pada peluang baru dan pengalaman berharga yang dapat membentuk masa depan kita. Ingat, sukses bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan yang kita tempuh untuk mencapainya. Dibutuhkan rasa keberanian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Jadi, jangan takut gagal, ambil resiko, pelajari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, dan teruslah maju. Jangan takut untuk gagal.